Dulu awalnya tidak suka masak dan tidak disukai untuk masak sama suami, tapi alhamdulillah berkat keuletan kami, perjuangan kami untuk memasak, dan kami berusaha mewujudkan bahwa saya ibu rumah tangga harus bisa masak. Dan alhamdulillah, bukan itu saja, saya sebagai ibu rumah tangga harus bisa paling nggak berguna bagi ibu-ibu yang lain, terutama sekarang banyak ibu-ibu yang bekerja di luar rumah, yang sibuk untuk mencari nafkah di luar rumah, kadang-kadang tidak sempat mengurusi putra-putrinya. Kami sebagai ibu rumah tangga harus bisa paling nggak menyediakan makanan yang sehat buat putra-putri mereka. Salah satunya saya berusaha untuk membuat nugget, dan nugget itu tidak hanya sekedar nugget biasa. Jadi produk kami dari nugget, hasil olahan kami, semua pada dasarnya bahannya ayam pilet, ya, ayam segar, ayam pilet. Tapi saya kombinasikan dengan berbagai variasi, yaitu ada keju, ada wortel, ada brokoli, ada tahu, ada cabai hijau atau pedas. Motivasi saya adalah bahwa anak-anak yang tidak suka makan, misalnya makan sayur, tapi saya berusaha untuk gimana caranya supaya anak-anak tersebut bisa makan lauk. Juga sudah ada sayurnya, seperti ayam sudah bersama brokoli, bersama wortel, bersama keju, juga bersama tahu. Dan juga biasanya kalau nugget itu kan istilahnya orang pemikirannya, oh nugget pasti banyak pengawetnya, banyak tambahan bahan kimianya. Tapi saya membuktikan bahwa nugget yang saya buat adalah benar-benar nugget yang aman, alami, higienis, karena berdasarkan olahan kami adalah dengan bahan-bahan dasar yang bersih, yang sehat, yang segar, dengan proses yang amat sangat teliti, yang mengutamakan kebersihan. Jadi walaupun tanpa bahan pengawet, tanpa bahan pengenyal atau bahan kimia lainnya, produk kami tetap bisa bertahan beberapa bulan dan dengan tekstur yang bagus, dengan tidak mengurangi rasa yang sebenarnya. Jadi dengan bumbu-bumbu yang alami tanpa bahan kimia, alhamdulillah produk kami bisa diterima di masyarakat, khususnya anak-anak. Dan tidak cuma anak-anak, ternyata orang tua juga menyukai produk nugget saya karena saya kombinasikan dengan rasa yang pedas. Dan alhamdulillah dengan usaha saya didukung oleh UMKM yang waktu itu tahun 2013 saya sudah diikutkan basar tingkat nasional di Simpang 5 selama 3 hari. Saya tidak berputus asa bahwa saya harus terus berusaha berkarya, kalaupun rezeki itu sudah Allah yang mengaturnya. Kemudian tahun demi tahun saya tetap terus menekuni bakat saya masak, dan alhamdulillah akhir-akhir ini dari UMKM Kelurahan Serondol Wetan terus mendukung kami, yaitu Gerai Kopi Mie yang saat ini diketuai oleh Ibu Erna. Alhamdulillah terus selalu mensupport anggotanya untuk terus berkarya, berusaha menjadi mewujudkan UMKM yang mandiri, tangguh, dan
insya Allah sukses. Selama ini produk saya memang saya belum bisa mensuplai ini ya, toko-toko yang besar. Jadi untuk produk kami selama ini hanya dipesani kantor-kantor, tetangga, teman-teman, gitu dulu. Mudah-mudahan dengan usaha kami ini lambat laun, lama kelamaan dengan support dari UMKM Kelurahan Serondol Wetan, terus mengupayakan untuk kemajuan UMKM-nya. Mudah-mudahan produk kami bisa menjangkau, mensuplai dari toko satu ke toko yang lainnya. Itu harapan kami. Sebenarnya bikin nugget itu tidaklah sulit. Namun demikian perlu ketelatenan yang sangat istilahnya jelimet ya. Kalau orang nggak sabar tidaklah mungkin jadi, karena banyak sekali teman ibu-ibu rumah tangga yang lain juga minta resepnya. Sudah saya berusaha membagi resep itu sampai berpuluh-puluh resep ke berbagai teman atau tetangga, tapi untuk mencobanya masih belum bisa, karena mungkin juga itu saja, kurang telaten saja. Kalau sebenarnya semua orang bisa dan itu sebenarnya mudah, cuma perlu ketelatenan aja. Karena dari pertama ayam dicuci bersih, ayam filet dicuci bersih. Khusus untuk saya ini selain dicuci bersih juga saya rebus untuk menghilangkan lemak-lemaknya. Rebus sebentar, baru ditiriskan, baru diiris-iris, baru digiling. Setelah digiling dicampur dengan bumbu-bumbu yang lain. Itu juga memerlukan proses yang panjang. Setelah itu kita baru hari ini mau bikin apa, misalnya untuk brokoli, untuk wortel, kita masing-masing kita pisah-pisah. Jadi untuk yang adonan wortel, adonan brokoli, masing-masing komposisinya dan masing-masing adonannya. Jadi kita harus benar-benar membuat dengan sangat telaten. Dan juga karena produk kami itu tidak memakai bahan pengawet, jadinya benar-benar kebersihan itu harus dijaga. Kemudian setelah bahan-bahan semua itu sudah tercampur rata dengan bumbu, itu baru disiapkan loyang. Siapkan loyang yang sudah diolesi mentega dan minyak, baru dikukus. Setelah dikukus kira-kira 1 jam, baru diangkat, dicetaki sesuai dengan apa yang kita inginkan. Setelah dicetak, baru kita menyiapkan telur, adonan telur yang untuk bahan celupan, dicelupkan ke tepung panir, baru kita mengukus lagi. Setelah dikukus dingin, baru kita packing. Dan insya Allah produk kami sudah kami uji, walaupun tanpa bahan pengawet, tanpa bahan kimia apapun, bisa tahan 4-5 bulan. Ya namanya berusaha ya. Kadang-kadang kalau pesanan banyak gitu ya senang, walaupun capek tapi senang. Tapi namanya jualan ya, kadang-kadang nggak ada yang pesan, nggak ada yang beli, itu sudah kami siapkan mental. Tapi kita terus berupaya supaya tidak berputus asa, karena kalau kita jual pasti suatu saat ada yang beli. Itu prinsip kami. Jadi kalau pas pesanan banyak ya capek tapi seneng, tapi kalau pas nggak ada pesanan otomatis juga nganggur, seperti itu. Untuk teman-teman yang
khususnya UMKM Kelurahan Serondol Wetan. Teruslah berusaha, teruslah berkarya, jangan pantang menyerah. Karena kita diberi nikmat sehat, harus terus berkarya, terus berusaha, terus berdoa, agar usaha kita suatu saat akan berhasil, dan berhasil itu bukan melulu dengan keberhasilan banyak uang, tapi berhasil bisa juga berhasil dengan untuk menciptakan lapangan kerja, syukur-syukur, dan untuk paling enggak untuk meringankan ibu-ibu rumah tangga, ibu-ibu yang bekerja. Jadi dengan usaha kami ini, nanti ibu-ibu yang bekerja akan merasa aman karena ada produk yang aman dan alami yang sehat untuk putra-putrinya. Jadi motivasi saya untuk pelaku UMKM, terutama UMKM Kelurahan Serondol Wetan, teruslah berusaha, teruslah berkarya, jangan pantang menyerah. Karena kalau kita sudah berusaha berjualan, pasti tentu ada yang beli.